Ketika Carlos tanya saya, kira-kira tema kita apa siang hari ini? Langsung saya bilang tentang keluarga. Lalu saya beri tema di sosial media saya, keluarga harmonis itu sasaran tembak si setan. Saya ulangi, keluarga harmonis itu sasaran tembak si setan. Setuju atau tidak kalimat? Kemarin waktu ketemu dengan Erik sekeluarga, lalu Vika, istrinya Erik itu cerita bagaimana sekarang repotnya menjaga anak-anak kita dipengaruh dunia yang luar biasa. Salah satunya adalah bukan cuma di Australia, tapi sudah di banyak negara di dunia ini. Anak mereka yang pertama tanya, ada iklan foto besar tentang pasangan D yang sedang menikah, itu iklan. Nah, anak itu tanya, kok cowok dengan cowok? Buku-buku tentang itu sudah mendunia. Ya di sekolah-sekolah, bahkan viral beberapa saat yang lalu ada seorang anak yang sangat percaya bahwa gender itu laki dan perempuan. Dia ngotot, akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah itu. Ini negara Kristen. Nah, ini baru salah satu tentang anak-anak. Belum tentang gangguan-gangguan yang lain. Angka perceraian yang terus meningkat itu menyedihkan sekali. Sehingga gambar yang utuh tentang keluarga itu hampir sulit didapatkan. Maka harapan Tuhan satu-satunya, ya, harapan Tuhan satu-satunya adalah kita yang sekarang ini ada. Kalau ada di antara kita yang pernah gagal, ya Tuhan tahu keadaan kita, tapi berusaha untuk tidak gagal lagi. Dan yakinkan kepada anak-anak kita, rencana Tuhan itu enggak bisa gagal. Satu kali orang-orang Yahudi protes kepada Musa, kepada Tuhan Yesus. Coba kita lihat Matius 19 ini. Ya, Matius 15. Mulai ayat Matius 19, mulai ayat yang keempat. Coba saudara baca. Matius 19 ayat yang keempat. Nah, kita akan coba menemukan kenapa keluarga yang harmonis itu jadi sasaran tembak si setan. Jadi target utama si setan. Matius 19 ayat 4. Ada? Ayo dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Loh, ulang. Ya, ulang serentak ya. Serentak. Jangan kalah suara gagak loh. Gagaknya lebih kencang suara kita ini. Oke, 1, 2, 3. Menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ya. Dan ayat ini dibenci oleh kelompok yang sedang merusak fakta hidup ini sejak semula. Jelas sekali. Ya, yang tanya-tanya itu suara apa, ngikuti online itu suara burung gagak. Banyak sekali. Ya, sejak semula. Artinya apa? Ya, start from the beginning. Laki-laki dan perempuan. Tuhan sudah jelaskan itu. Terus ayat 5. 1, 2, 3. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya. Firman ini diucapkan pertama kali oleh Yahweh Tuhan kita di Kejadian 2 ayat 23. Itu untuk Adam dan Hawa. Dan aneh firman ini, anehnya di mana? Waktu Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa tentang meninggalkan rumah orang tua atau anak mantu perempuan nggak bisa kumpul dengan mama mertua, mereka kan belum punya orang tua dan mertua. Tapi Tuhan sudah sampaikan firman itu. Aneh bukan? Nah, ini salah satu penyebab, khususnya kita orang timur. Kalau orang barat, western sudah beda. Ya. Nah, salah satu penyebab, jangan tersinggung saya bilang ini.
Salah satu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga kita orang timur, karena orang tua ikut campur di keluarga anak. Betul tidak? Maka itu kalau saya konseling pranikah dan berkati pranikah, orang tua pun akan saya konsel. Salah satu adalah tidak boleh mencampuri rumah tangga anak. Apalagi kalau sampai papa mama pesan begini kepada anaknya. Kalau papa mama ngomong sesuatu, beri kamu sesuatu, jangan sampaikan ke istri atau suamimu ya. Itu orang tua jahat sekali. Juga masalah harta. Kalau saya melihat yang mau menikah ini, yang satu cukup kaya, yang satu pas-pasan, maka kepada yang kaya saya akan tanya, ibu, bapak, nanti kalau anak menikah akan kasih sesuatu enggak? Oh ya jelas dong, itu anak kami. Pertanyaan saya berikut, itu untuk dia atau untuk mereka? Ini penting, ngerti nggak maksudnya? Kalau orang tua jawab, oh enggak, itu hanya untuk anak kami saja. Oh ya sudah, itu hak dia. Tapi saya beritahu, yang diberi itu, papa mamamu kasih sesuatu. Tapi bukan untuk kalian, cuma untuk kamu. Terima karena pemberian. Bilang terima kasih, lalu titipkan balik. Jangan kamu bawa. Ayo tolong, pura-pura aja kita semua jadi orang kaya di sini. Maksudnya apa itu mama papa kaya pesan gini pada anaknya? Takut diambil hartanya. Iya, mantunya jadi korban. Wajar nggak kalau orang punya duit terus ngecek masih ada nggak? Oh sudah kurang mah, kamu kasih mertuamu ya. Loh betul tidak? Karena yang satu kan kurang kan. Nah ini yang luar biasa. Pinjam HP papa yang sana yang dibawa. Ya tadi pagi salah seorang anak saya di Nabire itu nulis ya, karena dia sering dengar khotbah saya tentang pernikahan pisah harta itu satu kejahatan. Nah, sedih. Ada pendeta yang menikah tapi pisah harta. Yaitu alasannya ya karena mertuaku kaya. Pertanyaannya, kalau menikah pisah harta, yang pisah apanya? Nah, hatinya pisah. Karena hartanya pisah. Nah, apa artinya nikah pisah hati? Cerai goblok, masa enggak ngerti? Diajak ngomong. Lo betul enggak? Lo jawab dong. Ini bukan guyonan. Lo iya atau tidak? Ya sudah. Maka itu jatin tulisan anak saya. Judulnya Gono Gini. Ini bahasa Jawa. Ya, urusan harta benda. Beberapa waktu belakangan ini di media sosial beredar pemikiran yang sifatnya anjuran kepada para jomblo. Pesannya begini, kalau mau menikah sebaiknya membuat perjanjian pisah harta kekayaan. Pandangan ini bermunculan di medsos setelah kasus perceraian Ari Wibowo dan Inga Nugra. Yang nggak pernah tahu nggak usah pusing, nggak apa-apa. Ya yang tahu ya sudah, yang nggak tahu saya bilang siapa itu, udah pokoknya orang gitu ya. Ya, sekilas anjuran ini nampak baik karena akan mempermudah urusan gonogini saat cerai. Tujuan utama dari perjanjian pisah harta sebelum menikah adalah tidak dicampurnya harta kekayaan masing-masing pasangan dan masih ada tujuan tambahan lainnya. Inilah satu-satunya perjanjian antar manusia yang sangat munafik, sangat egois, dan sangat jahat. Sebab orang yang mengusulkan dan yang menyetujui perjanjian pisah harta sebelum menikah adalah orang berhati licik. Setuju nggak? Betul, nggak tulus menikahnya. Sejatinya kedua orang ini bukan mau menikah, tetapi ini paling tajam saya bacanya. Tetapi mereka sedang berusaha melegalkan pelacuran rumah. Setuju nggak? Bukankah kalau orang ke pelacur pasti bayar, ada transaksi dulu? Ini kalimat betul sekali. Melegalkan pelacuran atau prostitusi rumah. Menikah adalah ikatan janji suci dua orang lawan jenis untuk hidup bersama atau menyatu. Makna menyatu bukan sebatas tinggal satu rumah dan tidur bersama. Jauh di kedalaman janji nikah, ada dua orang yang dengan sadar
merelakan seluruh hidupnya melebur menjadi satu. Tidak ada lagi aku dan kamu. Memang secara fisik di dalam pernikahan ada dua orang, yaitu suami dan istri. Namun jika dilihat dengan mata batin, ya, mata hati yang sehat, suami istri itu hanya memiliki satu hati, yaitu sehati, memiliki satu pikiran, yaitu sepikir, memiliki satu perasaan, yaitu seperasaan, bukan satu, bahkan satu roh, itulah seroh. Kalau satu tubuh bersetubuh, ini roh, ya, bagus. Apa mungkin dua orang bisa sehati kalau hartanya dipisah? Jawabnya tidak mungkin, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau sudah tidak sehati, bagaimana dua orang itu bisa sepikir, seperasaan, apalagi seroh? Mustahil, kecuali keduanya berlaku pura-pura atau munafik. Mereka harus saling pura-pura sehati, pura-pura sepikir, pura-pura seperasaan, pura-pura seroh. Dua orang yang saling berpura-pura dan bisa tidur bersama dengan harta terpisah, itu namanya pelacuran. Ngeri sekali. Anjuran kepada para jomblo, kalau ada orang yang mengajakmu menikah dengan syarat harus ada perjanjian pisah harta, tendang mukanya sekeras-kerasnya sampai pingsan. Setelah siuman, usir dia jauh-jauh dari hidupmu. Orang seperti itu pasti menganggap dirinya lebih kaya dari dirimu. Makanya dia merasa wajib menyelamatkan hartanya terlebih dulu sebelum hidup dengan kamu. Betul nggak kalimat ini? Ngeri ya. Jika kamu menerima perjanjian seperti itu, maka posisimu tidak lebih penting dari hartanya. Secara tidak langsung, kamu dianggap pelacur. Hanya bahasanya saja yang diperhalus dengan kata perjanjian. Sadar belum dengan tulisannya. Bukankah perjanjian pisah harta artinya sama dengan kalimat ini? Kita akan hidup bersama. Kalau nanti kita sudah tidak cocok, silakan kamu pergi dengan tidak meminta atau membawa hartaku. Inilah sisi jahat di balik kata gonuk ini, di mana suami istri sudah berani dan sangat bergairah melanggar janji suci yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Suami istri yang dengan ringan melepaskan pernikahannya, tega memisahkan anak-anak dari ayah ibunya, tetapi tidak mau kehilangan hartanya. Betul tidak? Ini ngeri sekali. Maka itu nggak enak jadi orang kaya. Katakan amin. Karena yang nggak menikah saja. Loh, bukan melarat, beda loh. Saya nggak bilang melarat. Nih, dengerin dulu. Hanya Tuhan secara umum, ya. Kenapa itu? Dan terbukti secara umum, dengerin. Lebih bahagia orang kaya atau orang pas-pasan dalam hidup? Pas-pasan. Enggak tergantung. Orang kaya duitnya banyak itu nggak bisa tenang. Cepat jawab. Orang kaya duitnya banyak itu nggak bisa tenang. Salah satu ketidaktenangannya, kalau setiap tahun ada majalah atau apa yang nulis siapa paling kaya itu, ya Forbes atau apa saja. Kenapa mereka nggak tenang? Jangan sampai tahun depan turun. Karena mempertahankan angkanya. Dan gak mudah orang kaya nomor 1 tahun ini, minggu 2 tahun depan nomor 2. Namanya dicantumkan begitu. Lo wajar gak ini sekarang? Ini lo masalahnya. Maka itu Tuhan Yesus berkata dengan tegas, harus milih. Tuhanmu itu aku atau uang. Catat lo, tidak ada orang lain yang berkata kecuali Tuhan Yesus. Uang itu adalah Tuhan. Yang ngomong Tuhan Yesus. Maka itu kalau saudara baca Matius 6:24, saudara akan kaget. Tuhan Yesus berkata, money is not a thing, but a person. Uang itu disebut seorang oleh Tuhan Yesus. Saudara sadar enggak? Kalau dia seorang, Yesus enggak bilang it, person. Maka itu uang itu punya kuasa, uang itu punya wibawa, uang itu punya kekuatan. Maka itu kita harus milih. Nggak bisa punya dua Tuhan. Kalau kita punya dua Tuhan akan cinta yang satu, akan benci yang lain. Dan itu betul. Maka itu kita harus tempatkan yang tepat.
Nah, jadi ada urusan pisah harta itu kan hanya untuk orang kaya. Yang pas-pasan nggak mikir itu. Mas mau rebutan wajan dan cobek? Ya nggak mungkin lah. Pasti kekayaannya itu. Dan maaf ya, hanya Tuhan Yesus yang berkata, siapa yang susah masuk surga dan lebih gampang masuk neraka? Orang kaya gak usah ragu-ragu. Contoh, maaf, kaya, orang itu kaya, punya 10 anak misalnya, atau punya 2 anak, pokoknya punya anak. Namanya anak-anak pasti wajar lah, baik-baik. Tapi mantu-mantu, ngerti maksud saya? Loh, ngerti nggak? Mantu-mantu. Berapa banyak orang-orang kaya menderita sebelum mati karena antar mantu saling gesekan dan saling saingan. Akhirnya mau tidak mau papa mama masih hidup, dipaksa buat surat wasiat tanda tangan. Ngeri. Loh, betul atau tidak? Waktu anak-anak lahir didoakan supaya pinter, besar, cepat menikah. Setelah menikah masalah baru muncul. Mantu ini bagaimana nanti? Enggak semuanya baik, maaf. Saudara, inilah fakta. Maka itu penyebab terbesar keharmonis salah satu adalah harta dan seks. Ini kita harus jaga baik-baik dalam hidup. Lalu gimana caranya bisa mengatasi masalah takut uang, takut khawatir angka kekayaannya? Ngerti nggak maksud saya? Sulit. Harus dicek terus, jangan sampai kurang, tapi harus tambah, harus tambah, harus tambah. Ya, ada orang hebat di dunia pernah menuliskan kalimat ini. Kenapa dalam hidup hitung-hitungan ada 4 tanda saja? Masih ingat itu? Tambah, kali, bagi, kurang. Nah, ternyata itu filosofi yang luar biasa. Hidup ini wajib untuk nambah terus, mengkalikan terus jumlahnya. Tapi jangan lupa untuk mau berbagi dan mengurangi. Kok nggak ada yang ngamen saja? Amin. Duit semua ini. Belum betul nggak? Itu luar biasa. Duitnya banyak semua di sini. Oh, duitnya banyak semua. Tadi ada yang komen, loh, ibadah kok di emperan? Terus nggak tulis ini emperannya orang kaya. Saudara, 4 tanda itu enggak. Apa jadinya kalau hidup cuma tambah kali, tambah kali, tambah kali? Nggak pernah bagi, nggak pernah ngurangi. Cepat jadi apa hidup itu? Makmur. Bukan, meledak. Apa? Meledak. Sabar. Udah. Yang di Zoom? Halo? Udah ya? Oke, ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang kenapa keluarga harmonis itu kebencian setan. Nanti kita akan temukan, tapi bicara ini. Jadi setelah kita menikah, jangan bicara uang lebih banyak daripada bicara tentang masa depan anak-anak. Betul nggak? Tentang rencana-rencana keluarga kita. Itu jauh lebih penting daripada bicara uang terus. Kedua, masalah seks. Tuhan itu luar biasa. Coba kita buka 1 Korintus 7 ayat yang ke-29. Sama, untuk masalah seks kita harus bisa berkata cukup. Artinya sudahlah, cuma begitu. Nah, sasaran setan, ketika setan tahu ada manusia, maaf, yang gila seks atau hyperseks atau sejenisnya lah, itu orang akan diganggu terus. Konsentrasi hidupnya nggak bisa ke yang lain. Sama seperti orang yang mata duitan, akan diganggu terus oleh si setan untuk bicara duit. Nah, seks juga sama. Udah, kita baca sama-sama. 1 Korintus 7 ayat 29. Udah? 1, 2, 3. Ulang serentak, mana suaranya nggak mau saya. Yang kuat. 1, 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih tersisa ini,
Orang-orang harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ya, stop. Habis ya. Oke. Habis. Ya, saudara perhatikan. Ya, maaf ini untuk mempermudah konsep ayat ini bagus sekali. Maaf ya, suami istri yang belum menikah mikir juga. Rumah sedang baru terbakar. Harusnya kita nyelamatkan yang penting, bukan? Tapi dua orang disibuk di tempat tidur. Ngerti loh seterusnya? Nggak ngerti juga? Oke, ya udah. Rumah baru terbakar, baru api menyala. Tahu suami istri tetap nge-seks di tempat tidur. Itu maksud saya. Tetap melakukan hubungan seks. Aneh nggak? Ya udah, ini ayatnya. Waktu sudah singkat. Seorang suami yang beristri berlakulah seolah-olah tidak beristri. Artinya jangan sibuk dengan seks. Amin kan? Ini firman luar biasa. Amin. Karena gangguan dalam rumah tangga ini salah satunya. Ngeri sekali. Dan gak cukup di situ nasihatnya. Lihat ayat 30. Woi, dahsyat sekali. Nah, keluarga kita kan harmonis kalau kita jaga dengan konsep firman Tuhan. Satu, tentang seks. Jangan kita diganggu, dibodohi. Maka itu suami istri harus selalu bisa saling berterima kasih untuk apa yang dikerjakan oleh pasangan kita. Karena dengan kita bisa berterima kasih pada pasangan kita, maka setan gak bisa ganggu tentang urusan tempat tidur kita. Ayat 30. 1, 2, 3. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Stop. Ini keren sekali. Dalam hidup ini pasti ada kesedihan gak? Ya toh? Pasti ada. Di antara kita yang hadir ini ada satu keluarga, suami dengan 2 anak. 3 bulan lebih yang lalu istri mama mereka meninggal. Sedih. Ada banyak. Waktu COVID 2021, waduh, yang meninggal begitu banyak. Sampai 2 bulan itu Juli, Agustus 2021. Saya tuh nggak berani buka HP. Ngerti nggak maksud saya? Pasti ada berita yang meninggal siapa. Sampai stres, ngeri sekali. Nah, kalau kita sedang menangis, firman ini luar biasa. Berlakulah seperti sedang tidak berduka, tidak menangis. Indah bukan maksudnya? Yang berikut. Kalau sedang 1, 2, 3. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Iya, kenapa? Yang sedang bergembira pun seolah-olah tidak bergembira. Karena untuk gembira ada ukuran waktunya enggak? Mungkin nggak 10 hari gembira terus? Jarang. Ya? Ngalami ini, ngalami itu yang luar biasa. Baik yang tidak baik maupun yang baik. Nggak lama pasti berubah lagi situasi itu. Lu ngerti nggak maksud firman ini? Maka tidak akan ada gangguan-gangguan, masalah seks, masalah keuangan, masalah sedih, masalah gembira, nggak ada lagi. Yang berikut, ini keren lagi firman ini. 1, 2, 3. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Wah, guyon ini, Tuhan ini. Yang kok sebeli kalau gitu? Ngapain beli? Tapi ngerti nggak maksud ini, saudara? Apa saja, tapi dengan konsep 2 saja. Apapun mereknya, pabrik mana, pasti bisa rusak dan bisa hilang. Ya, betul atau salah? Ya sudah, ini ayatnya. Jadi kalau kita bisa beli sesuatu, nggak apa-apa. Tapi seolah-olah tidak memiliki. Kenapa? Bisa hilang, bisa rusak. Nah, apakah kalau hilang rusak kita marah-marah? Terus apa yang kita mau marahin? Saudara, inilah hidup yang luar biasa. Ayat 31. Akhirnya Paulus kehabisan kata-kata. 1, 2, 3. Nah, pendeknya ini kalimat yang unik sekali. Artinya apa pendeknya ini? Kalau kita ngomong, pendeknya artinya apa? Singkatnya itu nggak ada lagi. Nggak usah disusun banyak-banyak. Baca 1, 2, 3. Pendeknya, Orang-orang yang mempergunakan barang-barang dunia seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. ya kan? Coba. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Haleluya. Pendeknya, kita punya barang apa saja, pakai barang apa saja, dan apa saja. Nggak ada yang kekal di dunia. Betul nggak? Betul?
Ini yang luar biasa. Yang Tuhan percayakan buat kita, itu adalah kehidupan ini, bukan yang lain-lain. Nah, kehidupan ini yang kita harus jaga untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Pendeknya, orang-orang yang hidup ini mempergunakan benda-benda barang-barang duniawi seolah-olah tidak menggunakannya. Sebab dunia yang kita lihat sekarang, ada kata apa itu penting? Dunia, bagian terakhir baca lagi. 1, 2, 3. Sebab seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saudara tahu kalimat akan berlalu sedang proses. Betul nggak? Sedang proses. Tadi saya baca berita itu tentang kapal selam yang hilang. Ocean Gate. Ternyata ada salah satu orang terkaya di Pakistan, anaknya masih muda, bayar sekian miliar. Padahal sebelum berangkat pasti dites dulu dong barang itu. Nah, itulah dunia ini sedang akan berlalu, sedang proses menuju kebinasaan. Apa saja. Seorang tinggal di Australia beda dengan kami tinggal di Indonesia. Ya, ingat berapa waktu yang lalu ada berita Ring of Fire, pernah dengar kata Ring of Fire? Ya, lingkaran gunung berapi yang ada di dunia. Ternyata Jepang, Filipina, Indonesia, ini negara-negara yang paling keren Ring of Fire-nya. Wah, diperkirakan nanti akan gunung meletus, ada gempa bumi, sekian kalau ada, macam-macam lagi. Nah, ada beberapa orang yang tanya saya, jadi enaknya pindah kemana? Terserah kamu mau pindah kemana, duitmu banyak, cari sendiri. Kalau saya nggak pindah kemana-mana, di Indonesia saja. Lu mau pindah kemana? Lolos dari gunung berapi, mau ke Amerika ada tembak-tembakan. Betul nggak? Mau pindah ke Eropa, makin kacau juga sekarang ini. Perang yang nggak selesai-selesai Ukraina, Rusia mau pindah kemana? Mau pindah Australia, inflasinya tinggi sekali hari-hari ini. Saya ini baru 2 hari tiba di Australia. Sudah ditelepon kiri kanan. Inflasi Indonesia gimana? Inflasi Indonesia bagaimana? Saya bilang pokoknya bisa makan. Titik dah. Iya, betul nggak? Yang orang sudah ketakutan loh. Tiba-tiba mortgage semuanya berubah. Waduh. Sudahlah, jadi nggak ada yang enak di dunia ini. Udah. Yang enak cuma satu, hidup dengan Tuhan Yesus. Udah itu saja, mau harapan apa lagi? Maka itu yang pengen ke Australia mikir dulu, lagi susah di sini. Orang Indonesia banyak, ayo pindah Australia kerja nih. Tanya yang di sini itu. Kalau boleh balik lagi pasti minta pulang Indonesia lagi. Masih lumayan di sana. Ini Kalimantan. Kalimantan mana? Lihat dulu Kalimantannya. Oke. Jadi yang enak hidup dengan Tuhan. Amin. Dunia seperti yang kita lihat sekarang sedang proses menuju kehancuran. Maka suami istri, ayo kita fokuskan semua diskusi kita ya tentang kehidupan yang berkenan ini mau diapakan. Saudara mau kemana? Oke? Kenapa keluarga harmonis itu kebencian setan? Kita harus menemukan fakta ini supaya kita yang sudah menikah, kita betul-betul menjaga keluarga kita. Ternyata di surga itu ada papa mama. Yang belum tahu supaya hari ini tahu. Di surga itu ada papa mama. Untuk menggambarkan surga bisa pindah ke bumi, kan itu doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, saudara, membuat bumi jadi seperti surga itu dimulai dari rumah. Papa mama yang harmonis itu surga buat anak-anak. Betul atau salah kalimat? Betul? Bulan Januari tahun 80 ketika Mother Teresa bulan Desembernya mendapat hadiah Nobel Peace, ya, hadiah Nobel perdamaian. Lalu Mother Teresa diundang ke United Nations di New York dan dia pidato. Nah, saya suka mengikuti, bahkan sudah meninggal sekian banyak tahun, tapi saya suka baca tulisan-tulisannya. Ini orang hebat. Salah satu idola saya dalam hidup
untuk melayani banyak orang. Mother Teresa nggak pernah ngomong panjang-panjang, ngomongnya pasti singkat. Sebab dia lebih banyak bertindak daripada ngomong. Itu hebat sekali. Nah, ketika pidato, kalimatnya simpel. Hei para pemimpin, jangan bicara damai di gedung ini. Pulang ke rumah, urus keluargamu, buat suasana damai, maka dunia akan damai dengan sendiri. Lalu kalimat yang diucapkan dan itu menjadi quotation yang hebat. Love start from home. Setuju enggak? Dari rumah. Jadi ketika anak-anak menghadapi kekacauan, laki perempuan juga nggak jelas sekarang ini. Papa mama adakan waktu duduk dengan mereka. Lihat ini papa mama, kan laki perempuan, maka itu ada kamu. Nah sekarang kalau laki-laki perempuan, terus kamunya dari mana? Anak-anak beri contoh saja hidup kita di rumah. Papa mama, saya punya kalimat ini dari Roh Kudus berapa puluh tahun yang lalu. Salah satu bentuk keluarga harmonis, salah satu. Tuhan tolong, mudah-mudahan kalimat ini nggak ada yang menyinggung perasaan saudara, tapi ayo kita belajar. Kalau suatu hari anak-anak kita sudah mulai dewasa dan sudah mulai mikir untuk menikah, berbahagialah papa mama yang harmonis. Kalau anak-anak perempuan kita berkata, "Mah, Pah, besok kalau aku menikah, aku ingin punya suami kayak papa." Ngerti nggak arti kalimat ini? Begitu pula anak laki, "Ma, Pa, besok kalau aku menikah, aku ingin punya istri kayak mama." Sudah, kebutuhan biologisnya ada. Nah, di situ setan masuk dengan tawaran-tawaran jahat. Betul nggak kalimat ini? Walaupun tidak 100% tentu. Tapi ini fakta. Dan memang itu ditawarkan oleh si neraka. Pasti bahagia, kamu gak akan ribut. Aduh, ngeri sekali. 2 bulan yang lalu ada seorang mahasiswi, saya nggak kenal. Dia mahasiswi psikologi di satu perguruan tinggi di Jakarta. Sedang topiknya dia bahas tentang child free. Ya kan ada gerakan baru sekarang ini. Orang menikah tapi nggak mau punya anak. Nah salah satu dosennya itu kena tahu saya, tapi saya nggak tahu siapa. Kalau gitu, nah apa istilahnya? Untuk nulis skripsi kan ada 2 pilihan. Satu yang literal, yang ada buku, atau yang contoh kasus. Gitu. Nah ternyata dosennya ini beritahu telepon saya kepada mahasiswa ini. Wah, diwawancara. Saya baru tahu juga loh, paham child free ini. Ya sudah dengar sih, tapi detailnya saya nggak tahu. Dan ternyata ini diakui oleh dunia. Boleh saja. Saudara siapa yang butuh rumah gratis pindah ke Jepang? Di Jepang sekarang ada ribuan rumah kosong. Mau dikasih siapa yang mau? Sebab yang punya sudah mati, nggak punya anak. Nah pemerintah Jepang kerepotan ngurusnya. Maintenance-nya bagaimana nanti ini? Ribuan rumah. Ya banyak kota di Jepang. Ya ternyata ya udah. Bayangkan itu. Iya. Nah, tapi orang ingin dapat Airbnb-nya. Nah, terus lihat Korea. Kita mau lari kemana? Cuma satu. Ya, dalam kitab Ibrani 12 itu ditulis, semua akan digoncangkan. Masih ingat ya? Hanya satu yang tidak, yaitu kerajaan surga. Nah, jadi setan memang bodoh. Ya dari dulu memang. Maksudnya menggoncangkan semua ini. Justru itu menguntungkan surga. Karena tinggal satu yang gak tergoncangkan, kerajaan surga. Ilustrasinya begini. Misalnya hari ini di depan kita ada 1000 botol. Dan dikatakan di antara 1000 botol ini hanya ada 1 botol yang didesain khusus, dibuat khusus, nggak bisa pecah. Gimana cara dapat satu itu? Hancurin yang lain. Nah, hancurin yang 999. Cuma tinggal 1. Jadi ketika dunia dengan semua tawarannya, tapi malah mencelakakan diri sendiri. Saudara, tinggal satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Ini diajarkan Tuhan Yesus. Jadi untuk memindahkan surga ke bumi bukan buat macam-macam. Masuk kembali ke rumah.
kembali ke rumah. Di situ ada surga. Nah, di surga itu ada papa mama. Dari mana kita tahu papa mama? Kita buka Kejadian 1:26 supaya kita tahu. Jadi pulang dari sini papa mama, kita hidup dengan panas ya, pindah boleh. Siap. Ya. Mau pulang dulu. Ya. Pengantar anak. Udah? Baca 1, 2, 3. Kejadian 1:26. 1, 2, 3. Kita pulang juga. Ayo baca kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Supaya mereka berkuasa. Nah, ini kata yang betul gini. Marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar kita. In our image. So, supaya mereka jadi sama seperti kita. Punya kuasa, punya otoritas itu. Maaf, saya cuma tanya ini ya. Kalau yang sudah tahu, kembangkan. Siapa yang akhir-akhir ini sedang mengikuti sebuah fakta viral, fisika kuantum? Ada yang ngikuti, tolong cari. Saudara kan kagum, fisika kuantum. Sayang, saya nggak ada waktu untuk jelaskan. Ternyata fisika kuantum ini ditemukan oleh orang yang pertama, Nikola Tesla. Berapa banyak tahun yang lalu? Nikola Tesla ini jadi idolanya Elon Musk. Dia sangat terpengaruh dengan Nikola Tesla. Orangnya jenius. Bahkan Einstein kalah. Orang-orang cendekiawan Stephen Hawking kalah. Nah, ternyata Nikola Tesla ini Nah, ternyata Tiongkok. Saudara, siapa yang bisa menyalahkan, menuduh, mengalahkan Tiongkok? Enggak. Ayo, bangsa mana yang punya ide buat matahari buatan? Nganggur apa? Lu betul nggak? Lu ngerti nggak? Negara bangsa mana itu? Tiongkok. Tiongkok. Sudah jadi lo mataharinya. Bukan matahari. Iya. Aneh sekali itu orang. Matahari sudah ada membuat buatannya. Dan berhasil. Apa saja. Amerika sudah tertinggal. Dan hebatnya, bedanya Amerika sekarang makin kelihatan. Saudara, 30% negara-negara Afrika yang miskin sekarang luar biasa karena ditolong oleh teknologi Tiongkok. Hebat sekali. Pertaniannya subur luar biasa. Ya, ikut bersyukurlah jadi keturunan orang Tiongkok begini. Bersyukur. Betul enggak? Kalau model begini tapi nggak bisa ngomong, nggak apa-apa lah. Lo hebat. Fisika kuantum, cari saudara. Nah, ayatnya di mana? Maka itu ketika saya diajak diskusi, saya bersyukur ya. Orang mau ngajak saya diskusi apa saja, saya langsung tahu ayatnya itu di mana. Ada firmannya. Ada. Jauh sebelum Nikola Tesla. Coba baca, ini nyimpang sedikit ya. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Maka itu saudara, di dunia ini ya, setelah saya baca ayat ini, nggak ada orang bodoh, nggak ada orang miskin, yang ada orang malas. Iya. Betul? Iya. Ini firmannya, ini jaminannya. Coba baca Kejadian 11 ayat yang ke-6. 1, belum. 1, 2, 3. Mana suaranya ulang? 1, 2, 3. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Inilah barulah permulaan usaha mereka. Usaha apa itu? Menara Babel. Apa sih pentingnya Menara Babel? Bukan soal pentingnya, soal hebatnya itu. Besi beton baru ditemukan pada abad yang ke-17. Akhir. Nah, ini untuk bangun perlu ada besi beton, bangun bertingkat. Semen ditemukan baru tahun berapa? Kok bisa? Gak ada fakultas arsitektur atau teknik sipil waktu keturunan Nuh membangun itu. Ini baru permulaan usaha mereka. Kalimat berikut. Mulai. Nah, stop. Mulai dari Menara Babel. Ya. Bangunan beton pertama, bangunan permanen pertama di dunia. Mulai dari waktu itu.
Saudara bayangkan kalau kita baca Perjanjian Lama, bait suci yang permanen itu baru dibangun oleh Raja Salomo. Nah itu berapa ribu tahun dari Menara Babel sampai ke Salomo. Karena sebelum Salomo semuanya dibangun pakai tenda. Ini kan luar biasa, orang nggak pernah mikir. Ya, mulai dari sekarang apapun juga yang direncanakan manusia dijamin tidak ada yang tidak akan terlaksana. Gila ini saudara. Tuhan yang berfirman. Nah ini fisika kuantum. Jadi fisika kuantum itu semua dimulai dari belakang otak kita, belakang kepala kita. Dan ini otak kecil. Ini ada the power of creation, daya cipta. Teknologi sehebat ini, orangnya belajar dulu baru menemukan sesuatu, atau orang menemukan sesuatu baru jadi ilmu? Nemu sesuatu. Mana yang betul? Gak usah ragu-ragu. Menemukan dulu sesuatu baru jadi ilmu. Dan ini semuanya Alkitab yang nulis. Maka itu teknologi gila. Itu fisika kuantum. Maka itu kalau lagi bertahta sekian menit di kamar kecil itu, jangan ngupil dan garuk-garuk. Enggak ada yang lain. Gunakan sekian menit untuk mikir, untuk menemukan sesuatu. Misalnya, seorang yang pintar masak, hari ini, maaf yang di rumah, di Brisbane ada gudeg Jogja enak sama krecek. Yang suka masak gunakan ayat ini juga. Coba sambil mikir, punya ide, wih aku mau buat bakso gaya ini misalnya, terserah mau apa saja. Wih aku mau buat donat model begini pakai ramuan, bisa. Gak ada yang aman sih. Mulai dari sekarang, dari waktu itu loh sampai seterusnya selama ada manusia. Saudara punya ide apa? Ciptakan. Mau ide gila pun gak apa-apa. Masih ingat sejarahnya Wright bersaudara yang ciptakan pesawat? Ya enggak, bapaknya itu pendeta loh, kakak beradik ini pendeta aja ngadek. Mana bisa orang terbang? Ide gila, tapi jadi. Saudara punya ide apa? Terserah. Maka itu anak-anak kita yang kreatif, ya itu luar biasa. Seperti saudara tahu, Tuhan percayakan kami untuk dirikan banyak pendidikan. Saya tuh paling marah kalau ada papa mama bilang, ini anak kok nakal sekali. Sama tempeleng itu mama. Ubah kata nakal dengan eksperimen. Setuju gak? Loh, anak itu pasti nakal. Kalau anak diam itu cuma dua, lagi sakit dan bodoh, itu aja, maaf. Lu betul atau tidak? Ya. Maka itu kalau lihat anak nakal, jangan bilang nakal kamu sedang eksperimen apa nak? Mau punya anak lagi? Yang sudah punya bisa. Biarkan anak itu eksperimen benar. Dan kalimat ini menolong banyak keluarga. Jadi ya, ayo jujur. Dulu kita nakal juga enggak? Enggak. Jawab dulu nakal juga enggak? Kalau enggak nakal enggak sampai Australia. Model gini bilang enggak, gede aja mesti kelihatan nakal. Herman setuju? Nah itu dia. 10 ya. Wah. Lo ngerti enggak saudara? Jadi jangan ngomong anak nakal, eksperimen. Baca satu ayat lagi ya. 1 Yohanes 2:27. Ini firman Tuhan itu menjadi jawaban. Maka itu tadi saya tanya, apakah ilmu pengetahuan itu orang-orang itu kuliah dulu baru nemukan sesuatu, atau orang nemukan sesuatu baru jadi ilmu? Saudara jawab, menemukan sesuatu dulu, betul. Dan ini ayatnya 1 Yohanes 2:27. Nah, gereja karismatik harus bertobat. Kata urapan diselewengkan habis-habisan oleh orang-orang karismatik dan Pentakosta itu. Cuma gentar-gentar terus ngeblak, sudah bukan itu. Baca ayat ini soal urapan. 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada Stop. Jadi menurut firman Tuhan, pengurapan itu sekali untuk selamanya, nggak perlu diulang-ulang. Maka itu tolong gereja-gereja yang suka buat spanduk brosur setelah ibadah ada doa pengurapan, ngawur itu.
Sebab di dalam diri kamu tetap ada. Betul? Yang di Zoom ada yang suara itu. Tetap ada pengurapan itu yang telah kamu terima. Terus fungsinya apa? Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah, ini kalimat ini banyak perdebatan. Oh, awal-awal saya jadi hamba tahun 70-an, 80-an. Saya juga bingung. Ya kok sombong sekali ya jadinya. Kalau kita terima urapan kok nggak perlu diajar lagi oleh orang lain. Sombong nggak itu? Ternyata tidak. Kenapa? Baca terus. Tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, ya. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Saudara perhatikan, kenapa? Tanya apa? Enggak, saya tanya artinya urapan, artinya apa? Urapan ya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Oh, oke. Oke ya, dengerin ya. Dalam satu ayat ini, hitung, ada 4 kali kata teaching, 4 kali pengajaran. Jadi pengurapan itu hasil firman, belajar firman. Bukan cuma bahasa roh, terus keder-keder, enggak. Pengajaran. Begitu saudara dan saya terima firman, itulah urapan bekerja. Maka itu gereja-gereja yang hobinya ngeroh terus, tapi tidak mengimbangi dengan firman, bisa jadi dukun Kristen. Tapi gereja yang nggak mau pengurapan, maunya firman saja, jadi ahli Taurat akhir zaman. Maka itu selengkap dua. Nah, begini jawaban. Jadi untuk apa kalimat itu nggak perlu diajar oleh orang lain? Ya ini jawaban. Para inventor, tahu kata inventor? Mereka nggak belajar dulu. Mereka nemukan dulu, invent something. Lalu apa yang ditemukan itu jadi teori baru. Nah, seperti ini yang kita harus buat. Itu fisika kuantum. Nah, jadi kembali ke rumah. Baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka jadi seperti kita. Nah, masalahnya kita ini siapa? Who are they? Kenapa kita? Sepertinya banyak. Ayat 27 jawaban. Harus nggak kepanasan? Ya mulai pindah. Ayo ayat 27. Kejadian 1. 1, 2, 3. Iya, kejadian 1, 27. 1. Nah, ini cara kita ngajar anak-anak kita firman. Jangan pakai doktrin, pakai rohani, anak-anak kita ngantuk. Ini sains, ini buku ilmu pengetahuan yang luar biasa. Udah? Ayat 27. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ini keren sekali ayat. Saya tanya, dalam doktrin gereja, Tuhan itu laki atau perempuan? Gak usah ragu-ragu jawab. Doktrin gereja, teolog, laki, karena our father. Tapi ayat ini jadi bingung. Kalau Tuhan menjadikan manusia itu laki dan perempuan, serupa dia dan segambar dengan dia. Nah, kalau Tuhan cuma laki, yang perempuan gambarnya siapa? Tuhan gak punya tetangga. Lo ngerti maksudnya? Iya. Nah, ini jawaban. We let us mix men. Itu begini. Coba kalau suami istri lagi berdua saja, nggak ada anak-anak, nggak ada mertua, nggak ada orang tua, nggak ada siapa. Kalau dua orang ini ngomong pakai kata ganti apa? Kamu, aku, kita. Lagi berdua kok. Lo betul nggak jawab? Iya. Nah, jadi kata kita di ayat 26, di surga itu ada papa dan mama. Untuk menggambarkan papa, dia jadikan laki-laki. In his own image. Untuk jadikan mama, dia buat perempuan. Nah, tapi laki dan perempuan ini nggak bisa jadi papa mama kalau tidak sudah begini nggak tahu. Dinikahkan. Ayat 28. Ini jadi urut.
Kejadian 1, 26, 27, 8 itu satu paket. 8 bunyi apa? Allah memberkati. Nah, stop. Kata memberkati itu artinya apa? Sering pakai oleh gereja. Bless, ya artinya apa? Sedang apa mereka dua? Menikah. Loh betul enggak? Kan pakai ayat ini gereja untuk memberkati pernikahan. Dan Yahweh Tuhan memberkati mereka. Siapa mereka di situ? Adam dan Hawa. Dan perintahnya terus beranak cuculah supaya jadi papa mama. Maka itu Kejadian 2:18 coba baca. Kenapa ada firman ini? Kejadian 2:18. Panas pindah? Pindah. Tinggal budek gak pindah. Oke? Lihat ayat 18 Kejadian 2. 1, 2, 3. Ulang-ulang mana? Baca yang kuat. Ayat 18 Kejadian 2. 1, 2. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Nah, lihat ini. Inisiator pertama manusia menikah itu papa di surga. Jadi kalau ada orang nggak kawin kan, yang bingung bukan mamanya. Kenapa lu nggak kawin? Tuhan yang pusing. Mau nunggu apa lagi kamu? Dan papa nggak cuma dorong kamu kawin. Dia sediakan yang sepadan, yang matching, yang pas. Ini hebat sekali. Nah jadi Kejadian 1:26. Sekarang kita tahu siapa kita. Di surga ada papa mama. Dari mana kita tahu? Ayat 27. Tuhan menjadikan laki dan perempuan menurut gambar. Supaya ada papa di dunia, dia ciptakan laki-laki. Supaya ada mama di dunia, dia ciptakan perempuan. Nah, laki dan perempuan gak bisa jadi papa mama kalau gak diberkati untuk menikah. Keren ya. Dan beranak cuculah, itu artinya hasilkan seperti kami. Contoh paling mudah untuk ayat 28. Kalau kita nanam biji jeruk, akan tumbuh buah durian? Jawab dong. Enggak dong. Kalau benihnya dari dia dan kita jadi pohon yang sama, kalau kita punya biji, punya buah sama enggak? Nah, itu maksudnya ayat 28. Lahirkan orang-orang hebat seperti yang di surga dan seperti yang di bumi. Ngerti sekarang? Itulah papa mama. Jadi contoh. Nah, setelah tahu ayat ini, kita ngerti kenapa setan benci keluarga harmonis. Jawabannya? Ayo. Jawabannya? Kenapa setan benci keluarga harmonis? Cepetan. Oh, enggak makan lagi loh nanti. Tapi nggak tahu dimakan apa, nggak tahu. Cepetan. Ayo. Kenapa setan benci keluarga harmonis? Karena kita kan menjadi sumpah. Karena iya, keluarga harmonis akan menghasilkan seperti Tuhan sendiri jadinya. Dan itu yang dirusak. Ngeri sekali. Dan ini yang menyedihkan. Setan berhasil nggak merusak keluarga? Sangat berhasil. Maka itu Tuhan berharap kita akan memulihkan keadaan. Jadilah papa mama yang berkenan. Gimana caranya keluarga harmonis? Nggak banyak kok, cuma satu. Saling mengampuni. Saling mengampuni. Saling mengampuni. Jangan salah jawab saya tanya. Mudah atau susah? Susah. Mudah. Kalau susah berarti mau kawin lagi. Jawabnya susah. Mudah. Udah mudah. Gimana cara mudah mengampuni? Dengar ya. Loh, kok begitu? Nggak usah malu, ada yang lihat kok. Dengar ya. Saya menemukan kalimat ini. Kenapa saya bilang mudah? Dengar. Sudah cukup dengar ya. Ada dua cara kita jadi mudah mengampuni. Satu, Tuhan mudah nggak ngampuni kita? Jujur, kalau Tuhan model kita, mau ngampuni orang-orang model begini, yang berdosa ulang-ulang sama. Lu jawab cepat. Untung Tuhan bukan kita. Jadi Tuhan ngampuni kita gampang tidak? Padahal kita kurang ajar yang minta.
apa? Sableng. Dablek, apalagi on, blow on, lengkap sudah. Tapi diampuni. Nah, itu alasan mungkin. Yang kedua, kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita nuntut yang di samping kita untuk nggak boleh salah. Dulu ya atau tidak? Jawab, jangan pura-pura. Ya. Itu yang buat kita. Saya mau tunjukkan. Dengar ya, dengar. Namanya manusia sering salah, bisa salah, pernah salah atau nggak pernah salah? Sering salah. Betul? Walaupun pagi-pagi kita bangun, Tuhan aku janji Tuhan, hari ini aku nggak salah. Tolong Tuhan, tolong. Tuhan jawab amin, ya gitu. Lu cepatan, Tuhan jawab ya? Enggak. Model kita mau jawab ya gimana? Enggak mungkin Tuhan jawab ya, karena dia tahu siapa kita. Betul? Yakin? Jadi kita pernah salah? Sering salah, bukan pernah. Nah, pilihkan satu kata di antara dua. Kalau diri kita sadar sesadar-sadarnya sering buat salah, lalu kita nuntut yang di sebelah nggak boleh salah, ini bastard atau kurang ajar? Nggak bisa salah satu kok. Bastard. Kita ini biadab. Kalau tahu diri kita sering salah, tapi menuntut yang sebelah nggak boleh salah, bastard, catat. Setuju? Nah, namanya manusia. Peristiwa Taman Eden. Sudah salah, ditegur, cari. Nah, tahu yang namanya manusia kalau nggak ketemu orang yang bisa disalahkan, setan kita salahkan. Kenapa kamu begini? Untung setan nggak suka tersinggung kayak kita. Betul tidak? Karena setelah kita cari orang nggak bisa kita salahkan, ya kita salahkan setan. Padahal diri kita sendiri yang salah. Kita lupa. Betul atau tidak? Dengar ya, yang masih susah ngampuni. Jadi arti kata mengampuni ini, yaitu sadar aku sering salah juga. Maka begini suami istri, kalau pasangan kita sedang salah, langsung kita tertawa. Bukan mentertawakan dia, malah ribut nanti. Tertawanya gini, ya ternyata kita ini sama ya. Ya betul nggak? Kalau begitu, ya udah pelukan lagi, selesai, yang sama kok. Oh nggak amin sih saudara ini saudara. Amin. Jadi begini, amin. Bayangkan keluarga jadi apa kalau kita sadar? Harmoni. Ya jadi apa suasananya? Harmoni. Damai. Jadi nggak ada sulit, apa sih bilang sulit ngampuni ya? Jangan lupa itu. Nah, saya punya ilustrasi ini. Kemana-mana pergi saya selalu menyampaikan ini bagus sekali waktu Roh Kudus memberikan. Ini soal mengampuni. Pilihkan 3 kata. Mana yang salah, mana yang benar. Disakiti, tersakiti, dan menyakiti. Mikir sampai jawab. Mana yang salah, mana yang benar. Disakiti, tersakiti, dan menyakiti. Menyakiti salah. Iya, mana yang benar, mana yang salah. Salah semua, katanya penjual bakar gudeg. Oke? Iya, salah semua. Apa ilustrasinya? Saya bersyukur pada Roh Kudus. Siapa pernah ngalami ada luka kecil di salah satu jari tangan kita? Tapi kita nggak tahu. Taunya ketika diajak makan soto meres jeruk. Nah, perih toh? Perih nggak? Nah, ini dia. Kita marah pada jeruknya, semakin makin jeruk kurang ajar dong. Kenapa kamu nyakitin aku? Begitu? Enggak, cari lagi yang butuh jeruknya untuk soto. Ini rahasia. Kalau 10 jari tangan kita nggak ada luka, mau meres jeruk 1 kilo, perih nggak? Pegel tapi anggur. Keren, kenapa keren? Loh betul? Nah, ini jawabannya. Kalau ada yang masih bisa tersinggung, masih ada bisa rasa perih, siapa yang salah? Jeruk lagi. Awas kamu ya.
berarti sekali gini di rumahnya, awas ya. Dia jeruknya. Oh dia jeruknya. Saudara, ngerti nggak ilustrasi ini? Saya bersyukur. Jadi kalau masih ada di antara kita bisa tersinggung, kecewa, marah, yang salah, yang buat kecewa untuk diri kita. Nah, jadi ini belum sembuh. Saya nggak mau percaya si Majan ini. Masih nyalakan jeruk lagi. Jadi ketika ada orang yang menyinggung kita, buat kita marah, buat apa, langsung jabat tangan, ayo makan bareng, terima kasih ada kamu. Kami. Kenapa? Enggak dong, ayo makan yuk. Loh terima kasih, karena kamu ngingetin aku, ternyata aku masih punya luka. Enggak tersinggung. Maaf ya, saya cuma cerita. Di antara di ruangan ini yang paling lama saya kenal itu Abigail. Saya kenal dia dari tahun 82 waktu omanya meninggal. Nah, baiklah, selama ini terus Carlos, apalagi ya. Nah, maaf saya cuma cerita. Tanya iso kenal saya lama. Saya itu hidup hampir nggak pernah punya musuh, hampir. Ya, kenapa? Ya karena prinsipnya saya pakai. Orang mau buat apa saja. Saya cuma punya satu sikap, kalau yang dikatakan itu benar, saya bertobat. Kalau dikatakan nggak benar, saya rileks saja. Biar nanti waktu akan membuktikan. Amin. Itu hidup. Sehingga kita tetap punya hubungan yang enak, yang indah dengan Tuhan. Betul ya? Saya beri contoh lagi, satu contoh kecil lagi. Awas kalau kita. Kalau kita lagi berdiri nunggu sesuatu, nunggu seseorang, tahu-tahu ada orang lewat, anjing lu, marah nggak? Nah jujur lah, ada orang lewat dan anjing lu, marah nggak? Marah. Salah, bukan anjing kok marah. Nah, ketahuan toh. Ya benar toh? Anjing lu. Ayo, saya tanya balik. Kalau anjing beneran, anjing lu, apa reaksinya? Enggak bisa jawab. Enggak jawab. Cuek. Ya memang gua anjing lu mau apain? Emang gua anjing. Ngapain bukan anjing kok marah? Heran ini. Yaudah makan yuk, selesai saya. Jadi kalau papa mama hidup seperti ini, surga ada di rumah. Kalau surga ada di rumah, anak-anak nggak percaya surga di luar rumah. Karena papa mamanya sudah lucu-lucu sendiri. Ayat terakhir, Tuhan itu mama. Ulangan 32:18. 1, 2, 3. Dengan batu yang memperanakan engkau telah kau lalui. Nah, Musa memanggil Tuhan itu gunung batu yang memperanakan engkau. Artinya itu Tuhan mama atau papa yang memperanakan? Nah, laki kepala keluarga. Betul? Ya. Itulah Tuhan kita. Jadi hebat sekali firman Tuhan. Begitu papa mama, keluarga harmonis cuma satu. Resepnya apa tadi? Ayo apa? Ini belum 1 jam saya lupa. Apa resepnya keluarga harmonis ya? Mengampuni. Terus. Kita boleh kehabisan duit, ya bisa aja masalah terjadi. Tapi nggak boleh kehabisan pengampunan dalam keluarga. Amin. Selalu ada. Maka anak-anak akan bahagia. Inilah firman Tuhan. Ayo kita jaga keluarga kita, pernikahan kita, dan bagikan kepada sebanyak-banyaknya teman kita. Amin. Supaya mereka juga bahagia. Tuhan memberkati kita semua.